Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Bahkan di berbagai ayat di dalam mukadimah sering disampaikan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, maka diwajibkan untuk taat kepada Allah. Maka tadi dalam mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat sudah cukup bagi kita bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan takwa. Apa takwa? Al-imtisalu awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang kepada kita secara totalitas. Inilah takwa, mudah diucapkan tapi tidak semudah dalam praktek kehidupan kita. Maka dalam bermuamalah kita, dari pagi sampai pagi kembali, dari malam sampai malam lagi, dari mulai tidur sampai mau tidur lagi, maka mesti diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia sudah menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, istaqamu, maka wajib untuk istiqamah. Apa istiqamah? Al-luzumu fi ta'atillah, konsisten di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bahasa kita istiqomah itu lurus, tidak bulak belok. Ketika ada angin barat enggak ikut ke barat, ketika ada angin timur tidak ikut ke timur, tidak terpengaruh oleh debu-debu kemaksiatan dan kemunkaratan, tidak terpengaruh dengan debu-debu syirik besar ataupun syirik kecil. Inilah orang yang istiqomah. Di saat orang-orang tidak kenal dengan masjid, di saat orang-orang tidak mau masuk masjid, di saat orang-orang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita senantiasa memakmurkan masjid, meramaikan rumah Allah, meramaikan rumah kita dengan tilawatil Quran. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, nilai-nilai ketakwaan ini adalah tidak bisa digantikan dengan apapun. Manusia ketika sudah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan istiqomah, maka lurus bagaikan karang di tengah lautan, kalaupun dihantam dengan berbagai ombak, terjangan badai, maka itu karang tidak pernah goyah sedikit pun. Kenapa? Tertancap iman dalam jiwa raga manusia dengan kuat. Maka sering digambarkan ada pohon iman, ada pohon iman. Maka kalau ada pohon, pohon pun punya cabang-cabangnya, punya ranting-rantingnya. Iman pun seperti itu. Kalau orang beriman dengan kuat, maka akan melahirkan cabang-cabang iman yang hebat. Tetapi ketika cabang-cabang imannya dipangkas satu demi satu, hari demi hari, iman yang cabangnya dipangkas, maka pohon imannya akan mati. Dikala kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan doa-doa kita sering kita lantunkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, bahkan wa bil qur'ani imama. Doa itu pun kita lantunkan. Tetapi ketika tidak dipupuk dengan ilmu dan amal, maka iman akan menjadi kurus, iman akan menjadi gersang, sehingga akan mengakibatkan pada akhirnya
kematian dalam iman. Artinya boleh jadi iman akan lepas dalam jiwa manusia. Seperti halnya kalau pohon ketika musim kemarau tidak diturunin hujan, tidak disiram, bahkan ketika kita menanam pohon tidak disiram, tidak dipupuk, maka pohon pun tidak akan tumbuh subur dengan baik. Pohon pun dia akan lambat dalam pertumbuhannya. Begitupun iman kita, ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kenapa orang sering mengatakan di Indonesia ini adalah banyak penyakit kudis, banyak penyakit kurap? Karena memang penyebabnya katanya adanya kuman. Kurangnya disiplin umat ini, disiplin waktu, datang waktu sholat kadang-kadang nggak peduli dengan waktu sholat, sibuk dengan main HP-nya, adzan dikumandangkan, sibuk dengan nonton televisinya. Ini nggak disiplin. Padahal Islam sudah mengajarkan disiplin waktu. Allah bersumpah dari mulai wal fajr, wad duha, wan nahar, wal asr, wal lail. Allah bersumpah demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu siang, demi waktu asar, ya, demi waktu malam. Allah sudah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan betapa waktu itu sangat penting sekali. Maka kalau Allah menyatakan dalam surah wal asri, demi masa, demi waktu, bahkan ada yang menafsirkan demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya ada dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang itu beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh tidak pernah dipisah-pisahkan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita sebagai orang yang beriman wajib beramal soleh. Kalau kita mau beramal soleh, wajib dasarnya adalah iman. Hebat dan sebanyak apapun pengorbanan kita, berinfak kita, bersodakoh kita, ketika tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Maka kalau kita mau beramal soleh, dasarnya adalah amanu, hendaknya beriman. Maka ketika manusia beriman dan beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajroman ahsana amala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukannya. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan dari kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Maka cukup jelas ayat yang sering kita bacakan, ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah balas dengan kebaikan, dan sekecil apapun yang dilakukan oleh kita keburukan, Allah pun balas dengan keburukan. In khairan fa khairun wa in syarran fasarun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka andai kita ingin menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan kesempurnaannya, maka kuncinya adalah mari kita menjaga daripada nilai-nilai ketakwaan kita. Lisan kita jaga, istiqomah di dalam berbicara, dalam berkata, agar lisan kita tidak menyimpang daripada kebenaran. Maka dalam Al-Quran cukup jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ini sering dibacakan dalam berbagai khutbah, terutama adalah khutbah Jumat, khutbah nikah. Karena itulah dianjurkan kita membacakan ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti dijamin baik. Maka Allah perintahkan kita berkata yang benar.
Ikhwani fillah rahimakumullah, benar standarnya adalah Al-Quran. Karena kita tidak bisa menyatakan ini hak, itu batil berdasarkan persangkaan kita, berdasarkan perkiraan kita. Karena itu wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran adalah milik Rabb kamu sekalian, milik Allah Subhanahu wa taala, milik Sang Pencipta alam semesta. Kita sebagai manusia adalah kewajibannya hanya taslim, tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu sholat, tunduk dengan waktu itu kita dengan menjalankan sholat. Inilah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan sampaikan keutamaan daripada takwa. Kalau Abu Bakar Siddiq menyatakan dalam perkataannya Aqyasul Qais Atuqa, orang yang cerdas adalah orang yang bertakwa. Di amalan orang yang bertakwa diantaranya seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah hak-hak sholat, bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan, diutamakan dengan berjamaah. Walaupun saya mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat 5 waktu berjamaah adalah sunnah muakkad, tapi ada ulama mengatakan bahwa sholat 5 waktu wajib diberjamaahkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dan itu adalah ringan bagi orang-orang yang diringankan oleh Allah, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Rasulullah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilal jannah wa yub'idun 'anil nar. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, kabarkan kepada kami amalan apa sih yang bisa menyelamatkan kami dari azab api neraka, masukkan kami ke dalam surga. Kata Rasulullah, laqad sa'altan adimin, sungguh engkau telah bertanya tentang hal yang agung. Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu alaih, tetapi itu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Tetapi ketika orang itu dipersulit oleh Allah, maka dia akan sulit. Masjid tidak dikunci, masjid terbuka untuk umum, tapi nggak mau masuk ke dalam masjid. Kenapa? Dipersulit oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang dipersulit oleh Allah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang cerdas, Aqyasul Qais At-Tuqa. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang bertakwa, mampu memaksimalkan sisa usia hidupnya, dikorbankan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang cerdas. Kita bisa berjalan, langkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, mata kita masih bisa melihat, lihatkan mata kita ke tempat yang mulia, lisan kita masih bisa bicara, bacakan lisan kita untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan sholawat, berkata yang mulia, kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan ini kalau kita jalankan, insya Allah kehidupan kita, masyarakat kita akan tenang, tertib, nggak ada yang sakit hati. Orang yang beriman kan diwajibkan untuk menjaga lisan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, mending gak usah angkat bicara, diam. Dan ketika kita berkata yang baik, orang akan senang. Maka disinilah tidak akan terjadi keributan, pertengkaran. KDRT dalam keluarga tidak akan terjadi. Ketika istri ngomel, dengerin aja, dengerin, jangan ditempas dulu.
Udah capek dia ngomel baru boleh abang bicara. Kan gitu kan? Ya, dalam rumah tangga kan gitu. Ngomel, biar ngebusak dulu ngomel, nggak apa-apa, dengerin aja gitu. Jangan debat kusir. Ya, ketika udah selesai, dah sekarang giliran papih, giliran abang ya. Tolong didengerin baik-baik. Jadi tidak debat kusir, insya Allah akan ada solusi. Yang ini berdebat, yang ini bantah, yang ini bantah, akhirnya apa? Terjadilah KDRT. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dari mulai lisan. Maka salamatun nas fi lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini yang tidak bertulang, yang kecil bentuknya, tidak kita bisa jaga. Ini akan menjadikan satu hal yang sangat dahsyat. Orang bisa masuk neraka karena lisan. Orang bisa masuk surga juga dengan karena lisan. Lihat dalam hadis, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Begitupun sebaliknya. Kalau dia di akhir ucapannya meminta perlindungan kepada syaitan, kepada selain Allah, maka dakhalan nar. Oleh karena lisan ini sangat penting kita jaga. Kalau tidak akan terjadi bencana. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, wa ahmakul haq al-fujur. Orang yang dungu adalah orang yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa. Maka itu dikatakan dungu sama Abu Bakar Siddiq. Wa asdaqus sidqi al-amanah. Orang yang paling benar, orang yang paling jujur adalah orang yang amanah. Amanah, dapat dipercaya. Ini sifat orang munafik yang tidak amanah, kan gitu ya. Jadi orang yang paling jujur adalah orang yang amanah. Wa akdzabul kadzib, orang yang dusta atau seburuk-buruknya pendusta adalah al-khianat, orang yang melakukan kekhianatan. Siapapun kita, jangan pernah untuk berkhianat, baik kepada Allah, kepada Rasul, atau khianat terhadap apa yang Allah amanahkan kepada kita. Karena jelas dalam ayat Al-Quran yang ini sering disampaikan. Ya, ayat itu mesti diulang-ulang untuk menjadikan satu nasihat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah khianati Allah, janganlah khianati Rasul, dan jangan khianat terhadap apa yang diamanahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Maka orang yang baik tidak akan mengumbar janji. Orang yang amanah dalam perjalanan hidupnya, dia tidak akan mengumbar janji. Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi sahabat, menjadi pemimpin umat, tidak pernah mengumbar janji. Yang ada ketika pidatonya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya benar ikuti, kalau saya salah luruskan. Dan tidak menawarkan diri, tetapi diangkat, diusulkan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat yang lainnya agar kita mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Kan begitu. Maka kriterianya jelas, orangnya soleh, paling dekat dengan Rasul, ya, sahabat paling pertama masuk Islam. Ini kan kriteria. Begitupun dalam kita mencari pemimpin pada saat ini mesti mengacu kepada para sahabat. Ikhwani fillah, apa di antara keutamaan takwa? Yang pertama, Allah akan mewariskan kepada orang-orang yang bertakwa adalah surga. Surga akan diwariskan kepada orang yang bertakwa. Maka jaminan bagi orang yang bertakwa adalah surga. Sebagaimana Allah nyatakan, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya.
Sorga akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ini dijelaskan dalam surah Maryam ayat 63. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan sorga, dibeli jiwa, raganya, harta, pikiran dan nyawanya dengan sorga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Siti Maryam, kenapa Siti Asia yang hidup dalam gemerlapnya harta kekayaan di bawah kekuasaan Fir'aun, dia tidak silau dengan kekuasaan dan hartanya Fir'aun? Maka dijelaskan dalam surah At-Tahrim, ya, wa daraballahu masalam ra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidh dhalimin. Allah memberikan satu perumpamaan sebagai perempuan yang solehah untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Tatkala dia mengatakan dalam sebuah doanya, Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah, ya Rabb, bangunkan untuk kami rumah di dalam sorga di sisimu. Wa najjini min Fir'aun, selamatkanlah kami dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Maka doa ini mesti kita baca agar kita diselamatkan daripada kekejaman-kekejaman Fir'aun. Walaupun Fir'aun hari ini Ramsesnya sudah tidak ada, tapi sifat-sifat perbuatan-perbuatan Fir'aun itu jangan sampai ada dalam diri kita. Apa sifat Fir'aun? Jelas dia adalah orang yang sombong, batrul haq wa ghamtun nas. Ketika didakwahi oleh Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai anak angkatnya, maka jangankan menerima, justru dia hendak membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini adalah sifat Fir'aun. Diingatkan oleh anak angkatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, justru Nabi Musa yang mau dibunuh. Ini jangan sampai ada dalam diri kita sifat Fir'aun seperti itu. Maka berdoa kepada Allah sambil berdoa, Rabbi bli ni indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untuk kami rumah di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan kami dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Jangan sampai perbuatan Fir'aun kita ikuti. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, ya Rabb, selamatkan kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ini adalah satu permohonan seorang yang solehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah kabulkan, sehingga perempuan yang namanya Siti Asia Allah jamin dengan surganya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kedua dari keutamaan takwa adalah di mana orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan sebagai hamba Allah yang Allah cintai. Bala man aufa bi'adihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukankah demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya, siapa orang yang menepati janji yang dia buat, dia berjanji, janjinya ditepati. Maka ketika kita berjanji, wajib janji itu kita tepati, kita penuhi. Jangan sampai kita berjanji tapi janji kita tidak dipenuhi tanpa ada uzur secara syar'i. Kalaupun tidak bisa memenuhi janji itu, maka mesti kita menginformasikan kepada orang yang kita sudah berjanji kepadanya. Jangan sampai orang yang dijanjiin mereka dijadikan sebagai PHP. Ya, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Siapa orang yang menepati janjinya, wattaqo, dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah nyatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin,
sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kunci kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Apa yang kita mampu lakukan hari ini, lakukan. Mampunya kita berkata yang baik, berkata yang baik. Mampunya kita memakmurkan masjid, makmurkan masjid. Mampunya kita bersedekah 1.000 rupiah, 1.000 rupiah kita lakukan. Inilah takwa, agar Allah cinta kepada kita. Yang ketiga, akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini jaminan dari Allah. Ketika manusia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah jamin dengan keberkahannya. Dari langit Allah turunkan keberkahan, dari bumi Allah akan turunkan keberkahan. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah untuk ingkar janji. Bahkan Allah sangat menyukai terhadap janjinya. Mana ayat yang menyatakan itu? Ini ayat sering disampaikan, diulang-ulang di masjid, di musola, di majelis taklim. Disampaikan ayat ini dalam berbagai khutbah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk Qaryah ini, penduduk kampung ini, penduduk negara ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Ahad, Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan kita kepadanya. Allah lam yalid, Allah tidak pernah beranak, walam yulad, dan Allah tidak diperanakan, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Kita yakin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah. Beriman kepada Allah tanpa ada keraguan, yakin bahwa Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, yakin bahwa Allah yang memberikan dan Allah yang akan menahan, yakin bahwa kiamat ini akan terjadi dan sudah dibuktikan dengan tanda-tanda kiamat sugro. Di antaranya banyaknya kematian, banyaknya orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri kiamat sugro. Kiamat kubronya pasti akan terjadi. Walaupun hari ini ada orang yang meragukan tentang terjadinya kiamat. Wah, dari dulu orang bicara kiamat, mana ada. Ini alam semesta masih kokoh, masih kuat. Bohong itu, asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu katanya. Ada orang yang saking tidak percayanya dengan kehidupan akhirat. Kalau kita lihat diri kita, hari ini sepertinya kita tidak akan mati. Perasaan kita akan begini terus gitu ya. Benar nggak Pak? Sepertinya kita tidak akan pernah mati begitu. Tapi begitu lihat tetangga kita udah banyak yang meninggal. Bahkan orang tua kita, guru kita, sahabat kita sudah banyak yang meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa pasti kita pun, karena ketika ruh dimasukkan, ditiupkan ke dalam jasad kita, ajal sudah Allah tentukan. Maka tinggal nunggu giliran saja, ya Pak ya. Tinggal nunggu giliran. Mati nggak mesti ditakutin, dan mati nggak usah dicari. Karena dicari pun kalau belum saatnya, ditakutin kita mati, kagak takut juga mati. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana agar ketika kita wafat dalam keadaan yang husnul khatimah, bagaimana Allah bisa cinta kepada kita, Allah bisa ridho kepada kita. Nah, ketika manusia amanu wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alim barakati minas sama wal ard, Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Ustaz, ini ayat diulang-ulang, tapi negara kita kayaknya kacau balau. Kita lihat
Apa yang terjadi di negara kita? Apakah umat ini betul beriman dan bertakwa kepada Allah? Kadang orang tidur di masjid aja kagak sholat. Benar nggak? Tadi ada 3 orang yang tidur di sini, begitu adzan dikumandangkan pergi. Takut dengan azan. Siapa yang takut dengan azan? Iblis. Ini orang tidur begitu adzan pergi ke sono. Modus tuh ya. Yang takut dengan adzan siapa? Orang yang beriman justru ketika adzan dikumandangkan bergetar hatinya, takut. Jangan-jangan kalau nggak buru-buru saya keburu mati. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan dibacakan ayat Allah, asma Allah, bergetar hatinya, takut. Kalau nggak buru-buru ke masjid, nggak buru-buru sholat, ajal saya keburu tiba, ngeri. Maka yang takut dengan kalimat takbir adalah bukan manusia yang soleh. Maka kalau ada orang yang nggak mau dengar dengan kalimat takbir, apaan Islam bentar-bentar takbir, bentar-bentar takbir. Dan kalimat takbir inilah yang menjadikan orang-orang kafir mereka gentar. Yahudi Nasrani ketika semakin keras suara takbirnya umat Islam, mereka akan semakin marah, semakin kencang dengan aminnya ketika sholat. Waladhdallin, gemuruh amin, karena penuh masjidnya. Ini semakin sakit hati mereka. Nah, kalau ada orang yang dikumandangkan kalimat Allah nggak suka, hati-hati ya, hati-hati. Speaker jangan kencang-kencang, adzan jangan kencang-kencang. Tuh iblis yang nggak mau dengar azan ya. Bila perlu jangan pakai speaker itu, masya Allah. Justru biar yang masih tidur terbangunkan. Apalagi waktu subuh ada as-salatu khairum minan naum. Ya, sering saya sampaikan ya, as-salatu khairum minan naum itu persiapan untuk sholat subuh lebih baik daripada masih tidur. Udah mandi, badan udah seger gitu kan, daripada masih ngeringkuk gitu ya. Ya, karena kalau tidur di pagi hari kurang bagus kalau jam segini masih tidur gitu kan. Maka jangan sampai, kalau bisa kita jangan dibiasakan tidur di pagi hari, terlebih ketika habis sholat subuh. Ini kan hari Ahad, kita tidur aja habis sholat ya, daripada tidur mendingan jogging, olahraga gitu ya, bantu istri di rumah masak, nyuci gitu kan, nggak apa-apa. Itu kan tugas suami masak itu, betul nggak Pak? Masak tugas suami, nyuci tugas suami. Kewajiban istri mah cuman taat sama suami. Taat sama suami. Kata suami, Mbak, Neng, masak, kudu nurut. Ini abang capek nih, tolong baju cuciin ya. Harus nurut tuh bini tuh. Harus nurut. Satu kewajiban istri mah taat sama suami, udah. Ya. Ini nggak usah kerja, nggak usah. Tapi kalau memang kata suami, bisa nggak Mbak bantuin jualan di rumah, kudu nurut tak istri gitu. Ya, itulah istri. Maka dijamin masuk surga kalau taat sama suami, asal beriman. Ya kan, idza sholatil maktubah wa sumtu Ramadan. Ya, ketika dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, wa ataat jauh zakat, taat kepada suami kan itu kan. Wa hafadhat farjaka. Ya, kila udkhulil jannah min aybabi si'ti kan gitu. Silahkan katakan, silahkan masuk surga dari pintu mana saja mau masuknya. Bebas tuh istri itu masuk surga. Tapi yang solihah, tapi yang durhaka diajak tidur sama suami nggak mau, wah dilaknat. Tuh malaikat sampai pagi hari. Suami tidur dalam keadaan jengkel sama bininya, dilaknat tuh istri itu sampai suaminya ridho. La patahna alim barakati minas sama walar. Kembali. Jadi kenapa hari ini yang Indonesia negara yang kaya raya, negara yang sangat subur makmur secara kekayaannya, tapi kemiskinan terjadi di mana-mana, bahkan kerusuhan terjadi di mana-mana.
negara yang agraris, harga beras melambung tinggi. Kan ironis. Aneh kah Pak? Indonesia negara agraris, beras mahal, beras harus impor. Negara agraris, beras harus impor. Dulu kita beli kapal pakai beras. Dulu Indonesia beli kapal pakai beras. Sekarang kita mau jual kapal beli beras. Emang Indonesia produk pesawat hari ini? Kan enggak. Nurtani udah bangkrut, Habibie-nya udah nggak ada orang cerdas saja nggak dipakai di Indonesia, ya kan? Nggak dipakai, Habibie nggak laku di Indonesia, Habibie nggak dibeli sama Jerman. Di Indonesia mah nggak penting orang cerdas, nggak penting, ya, nggak penting Indonesia orang cerdas. Makanya kalau bisa pemimpin Indonesia itu jangan orang cerdas. Lihat aja kalau yang mencalonkan untuk presiden orang cerdas pasti dijegal, pasti dijegal. Iya kan, ini bukan kampanye Pak, fakta gitu kan. Jadi orang yang cerdas di Indonesia mah nggak penting, ya, sebab orang cerdas nggak bisa dimainin, orang cerdas nggak bisa disogok, orang cerdas nggak bisa dikendalikan. Tuh. Maka Indonesia kalau bisa presiden jangan orang cerdas, biar bebas para mafia untuk berbuat semaunya. Maka kalau sudah demikian, bagaimana keberkahan akan turun? Ya, keberkahan akan turun bagaimana? Apa keberkahan? Hidup tenang. Hari ini coba lihat, kekejian luar biasa, betul nggak? Perzinahan di mana-mana, betul. Pembunuhan di mana-mana. Seorang ibu yang mengubur anaknya hidup-hidup di mana-mana terjadi. Coba lihat dia dalam berita. Dalam satu tongkrongan kita lihat berita, tidak kurang dari 3 orang ibu yang membunuh anaknya ketika melahirkan. Kenapa? Karena dia hamil di luar nikah. Ada yang di kloset rumah sakit, ada yang di WC kapal laut, ada yang di semak-semak, Masya Allah. Jadi sudah menjadi pandangan yang biasa hari ini, kemaksiatan seperti itu dianggap seperti bukan aib lagi, seperti bukan dosa lagi. Ini kenapa? Karena jauh daripada nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, bangsa ini, negara ini, masyarakat ini adalah iman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah akan berikan keberkahan. Ya, berikan keberkahan. Tenang dalam hidup, berkah itu namanya. Ya, alhamdulillah. Kalau kita sih nggak punya duit biasa aja ya. Ya, coba orang yang biasa pegang duit gede nggak pegang duit, lalu dia jauh dari Allah, stres. Nah, maka kita berlindung kepada Allah agar kita diberikan sebuah keistiqomahan. Kemudian Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Kalau kita ingin bersama Allah, maka kuncinya adalah bertakwa. Sehingga Allah nyatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebajikan. Bahkan jaminan dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki jangan kita berpikiran adalah materi saja. Sehat ini rizki. Coba kalau ditukar dengan uang, kesehatan, satu kali masuk ke mitra keluarga nggak kurang dari 5 juta sehari, masuk ICU nggak kurang dari 5 juta. Ini sehat kita, rizki benar, rizki besar, sehingga tidak harus mengeluarkan uang 5 juta. Sanggup nggak kita setiap hari mengeluarkan uang 5 juta? Jangankan 5 juta, setiap hari kita keluarkan uang 1 juta nggak bakalan sanggup. 30 hari udah 30 juta, setahun 350 juta. Dari mana duit itu? Kalau kita harus setiap hari mengeluarkan uang untuk menebus kesehatan kita, maka cukup kita dengan bersyukur kepada Allah melalui taat menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang demikian Allah akan berikan
kemudahan dalam hidupnya, bahkan endingnya nanti Allah akan berikan tempat fasilitas yang sangat mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Indonesia